Ya, hari ini saya akan membahas tema tentang makanan kosher. Ya, saya nggak tahu. Sepertinya saya harus mengulang lagi pelajaran ini. Mari kita buka kitab suci kita dalam Imamat 11 ayat yang dari Wayikra 11. Jadi kosher itu makanan di atas halal. Kalau kita berdebat dengan orang-orang yang di luar sana yang masih memakan segala yang dimakan, maka mereka akan mengatakan bahwa bukan makanan yang menentukan. Dia bilang begitu ya. Bukan makanan yang menentukan untuk masuk ke Syamaim. Lalu orang berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar. Kan itu ya, hari-hari ini ya. Coba dibuka Imamat 11. Jadi ketika kita masuk ya, kita dipanggil masuk kepada kekudusan nama Bapa Yahweh. Kita juga masuk dipanggil kepada kekudusan Torahnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu. Mari kita baca Imamat 11. Mengenai binatang yang najis, Yahweh berfirman kepada Mose dan kepada Harun dengan berkata kepada mereka, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala hewan yang ada di bumi. Sama-sama kita baca ayat 3. Dari antara hewan itu, sudah dapat Bu, Imamat 13. Dari antara hewan itu kamu boleh memakan setiap yang berkuku belah dan kukunya membentuk celah dan memama biak. Ya. Jadi perhatikan garis bawahi, berkuku belah, kukunya membentuk celah dan dia harus memama biak. Ayat yang keempat, hanya dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah itu kamu boleh memakannya. Ya, kamu tidak boleh memakan sebab walau ia memama biak tetapi tidak berkuku belah itu najis bagimu. 5. Dan kelinci sebab walau ia memama biak tetapi tidak berkuku belah itu najis bagimu. Dan kelinci hutan sebab walaupun ia memama biak tetapi tidak berkuku belah itu najis bagimu. Sebab demikian juga babi sebab walau ia berkuku belah bahkan kukunya membentuk celah tetapi hewan itu tidak memama biak itu najis bagimu. 8. Dari daging-daging hewan-hewan itu kamu tidak boleh memakannya dan terhadap bangkainya kamu tidak boleh menyentuhnya. Mereka itu najis bagimu. 9. Dari segala yang ada di dalam air berikut ini kamu boleh memakannya. Setiap yang bersirip atau bersisik di dalam air, di dalam laut dan di dalam sungai mereka boleh kamu makan. 10. Tetapi setiap yang tidak bersirip dan bersisik di dalam laut dan dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang tinggal di dalam air, mereka itu kejijikan bagimu. Ya, mereka merupakan kejijikan bagimu. Dari dagingnya kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya kamu harus merasa jijik. 12. Segala yang bersirip atau bersisik di dalam air itu kejijikan bagimu. Dan dari antara jenis burung ini kamu harus merasa jijik. Mereka tidak boleh dimakan, mereka adalah kejijikan. Burung rajawali dan elang berjanggut dan elang hitam. 14. Dan burung layang-layang dan elang menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, dan burung onta, dan burung hantu, dan burung camar, dan burung alap-alap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang, burung hantu besar,
burung hantu putih, burung udan, dan burung nazar. Dan burung bangau, 19, burung bangau dan burung ranggung menurut jenisnya, serta meragai dan kelilawar. 20, segala yang berkeriapan yang dapat terbang, ya, amin. Hanya inilah yang boleh kamu makan dari segala yang berkeriapan Yes. yang dapat Terbang, yang berjalan pada keempat kakinya, yang berpaha lebih atas dari kaki-kakinya, sehingga itu dapat melompat di atas tanah. Dari antara mereka inilah kamu boleh memakannya. Belalang menurut jenisnya, belalang gundul menurut jenisnya, belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang padi menurut jenisnya. Namun segala yang berkeriapan, yang dapat terbang, yang berkaki 4, itu adalah kejijikan bagimu. 24, dan sekarena hal-hal ini, kamu dapat menjadi najis. Setiap orang yang menyentuh bangkainya, dia menjadi najis sampai petang. Dan setiap orang yang mengangkat bangkainya, dia harus mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. 26, mengenai segala hewan yang berkuku belah, tetapi kukunya tidak membentuk celah dan tidak memamah biak, mereka itu najis bagimu. Setiap orang yang bersentuhan dengannya, dia menjadi najis. 27, dan segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, mereka itu najis bagimu. Setiap orang yang bersentuhan dengan bangkainya, dia menjadi najis sampai petang. 28, dan orang yang mengangkat bangkainya, dia harus mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Mereka itu najis bagimu. 29, dan inilah yang najis bagimu di antara yang berkeriapan, mengeriap di atas bumi, musang, tikus, dan kura-kura menurut jenisnya. Dan tokek, bunglon, kadal, keong, dan tikus mondok. Itulah yang menjadi najis bagimu di antara semua yang berkeriapan. Setiap orang yang bersentuhan dengannya dalam keadaan najis, dalam keadaan mati, dia menjadi najis sampai petang. 32, dan segala sesuatu dari semua perkakas kayu atau pakaian atau kulit atau karung yang ke atasnya jatuh seekor dari mereka itu dalam keadaan matinya, dia menjadi najis sampai perkakas yang dengannya pekerjaan sedang dikerjakan haruslah dimasukkan ke dalam air, dan dia menjadi najis sampai petang dan akan menjadi tahir. 33, dan setiap tanah yang ke tengah-tengahnya jatuh seekor daripadanya, segala sesuatu yang di tengahnya menjadi najis, dan kamu harus memecahkannya. 34, dari semua makanan yang boleh dimakan yang ke atasnya air bejana itu mengenainya, dia menjadi najis. Dan segala minuman yang dapat diminum yang ada di dalam bejana itu menjadi najis. 35, dan segala sesuatu yang ke atasnya sesuatu daripada bangkai itu jatuh, dia menjadi najis. Ya. Buku atau anglo haruslah diremukkan, mereka itu najis, dan mereka menjadi najis bagimu. Namun demikian mata air dan sumur penampungan air tetaplah tahir. Tetapi orang yang bersentuhan dengan bangkai mereka, dia menjadi najis. Dan ketika sesuatu dari bangkai mereka jatuh ke atas setiap benih, suatu taburan yang akan ditaburkan, dia tetap tahir. Namun ketika air disiram pada benih itu dan sesuatu dari bangkai mereka jatuh ke atasnya, maka dia najis bagimu. Dan ketika ada dari hewan yang bagimu dia merupakan makanan mati, orang yang bersentuhan dengan bangkainya menjadi najis sampai petang. Dan orang yang makan sesuatu dari bangkainya, dia harus membasuh pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan orang yang mengangkat bangkainya, dia harus membasuh pakaiannya,
dan dia menjadi najis sampai petang. Dan semua yang berkeriapan yang mengeriap di atas bumi adalah kejijikan. Yes. Dia tidak boleh dimakan. Amen. Semua yang merayap dengan perutnya dan semua yang berjalan dengan keempat kakinya, hingga semua yang berkaki banyak, termasuk semua yang berkeriapan yang mengeriap di atas bumi, kami tidak boleh memakannya, karena mereka adalah kejijikan. Biarlah kamu tidak mengotori jiwamu dengan segala yang berkeriapan, dan kamu tidak Mencemar dengannya. dan dirimu tidak dinajiskan olehnya, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus. Dan kamu tidak boleh mencemarkan jiwamu dengan semua yang berkeriapan yang merayap di atas bumi, sebab akulah Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk menjadi Elohim bagimu. Amin. Maka kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus. 46 telah Taurat tentang hewan dan burung dan segala makhluk hidup yang merayap di dalam air dan tentang segala makhluk hidup yang mengeriap di atas bumi ini. 47 untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahor, dari antara yang hidup yang boleh dimakan dengan yang hidup tidak boleh dimakan. Amin. Haleluya. Imamat 11 ini saudara, ini jenis-jenis makanan yang boleh kita makan. Tolong charger. Jadi kalau muslim itu ada halal, kita itu di atasnya halal, yaitu apa? Kosher. Kenapa saudara orang masalah makan ini saudara anggap remeh? Ya. Padahal dalam kitab suci dikatakan bahwa kalau kita salah makan saudara, itu bisa mengotori, ya, mengotori jiwa. Bayangkan saudara, firman Bapa Yahweh dalam Matius 25 berkata, mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap akal budi, bekol meodekai, dengan segenap jiwa, behol nafseha. Ya. Jadi kalau jiwa kita kotor hanya perkara makanan, maka apa yang terjadi? Kita akan susah masuk kepada hadirat dari Bapa Yahweh. Kita akan susah untuk menerima 7 api rohnya. Kenapa? Karena kita memakan makanan yang tameh, yang kotor. Ya. Saya teringat saudara, ya, dalam bahasa aslinya saudara, Waikra 11 ayat yang ke-43, itu yang saya mau garis bawahi. Nah, ayat yang 43 itu berkata gini, al tesiksu, ya, et nepsotehem bechal hasores velo tim tame, ya, bahem weni metem bam. Jadi kata apa namanya, mengotori jiwa, kata cemar itu disebut dengan tameh. Ya, jadi tameh itu bukan hanya untuk makanan saja, ya. Tameh itu juga berbicara unclean spirit. Unclean spirit. Jadi masalah makanan itu bisa mengotori jiwa. Masa sih iya? Iyalah, ini Torah Bapa Yahweh yang berbicara. Bukan kata saya, tapi ini kata Torah Bapa Yahweh. Sehingga apa saudara? Banyak orang Kristen akhirnya apa? Ketinggalan. Sementara yang lain belajar Torah, ngerti Torah. Yang Kristen bilang apa? Hukum kasih karunia. Saudara, semua kitab sucinya padahal sama ya. Kitab sucinya berasal dari bangsa Yehudi. Nah,
ayat 42 itu disebut kata menjijikkan. Ya. Kata menjijikkan di sini saudara itu disebut dengan abomination ya dalam bahasa Inggrisnya. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sehes. Ya. Sehes. Artinya memang benar-benar tabu. Kotor. Ya. Benar-benar menjijikkan, kotor. Ya, ini bukan bicara roh saja tapi kotor. Sama seperti kita jijiknya tanpa sengaja menginjak kotoran hewan, contoh di jalan kan menginjak kotoran hewan. Itulah kata abomination di sini artinya ya, yaitu kata sehes. Nah, saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, kalau yang berkeriapan itu di laut yang nggak boleh dimakan, apa saja itu? Udang, ya, cumi, gurita, kerang, pari, ya itu nggak bisa dimakan. Atau belut. Dulu dibilang apa? Kalau kasih belut ini anak-anak, itu anak-anaknya jadi cerdas. Siapa bilang? Itu teori yang menyesatkan itu. Tidak berdasarkan firman itu. Ya. Akhirnya apa? Lasaknya itu anak bukan main kalau dikasih makan belut. Gizinya berlebih. Ya. Ada lagi kalau anaknya demam. Kasih apa? Sop anjing katanya. Ya, itu teori dari mana, saudara? Ya. Padahal anak itu tanpa sop itu pun diberi, ya. Pasti kalau yang hangat-hangat, karena sop itu pasti dikasih daun sop. Seledri itu sangat bagus, saudara. Ya, atau disebut juga kayak seperti daun mint ya. Itu sangat bagus sekali untuk memperbaiki kekurangan metabolisme tubuh misalnya. Itu bagus, daun-daunan itu direndam. Tanpa dibuat daging yang haram itu anak pasti sembuh. Contoh digantinya dengan sop ayam atau dengan sop lembu. Nah, itu pasti sembuh. Ya. Kemudian apa lagi katanya? Ada yang makan daging ular, daging buaya, daging onta. Bahkan ada lagi ajaran yang paling menyesatkan. Air kencing onta katanya bisa menyembuhkan. Ya. Sangat tidak berhikmah, berhikmat. Tapi ada yang mengikuti itu, saudara. Ya. Ada yang mengikuti. Ya. Seperti itu pun saudara kejadiannya ada yang mengikuti. Ya. Banyak pengikutnya. Kenapa saudara? Karena manusia kehilangan. Ya. Manusia kehilangan kafot atau kemuliaan dari Bapa Yahweh. Ya. Manusia itu kehilangan kemuliaan dari Bapa Yahweh, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kalau manusia kehilangan kemuliaan, ya, Romanim berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Elohim. Artinya apa? Roh Bapa itu meninggalkan seseorang. Bagaimana mungkin, ya, kalau nggak ada lagi roh Elohim dia bisa bernubuat, Bapak Ibu? Yang ada bukan bernubuat tapi lubuat. Harus ada roh Bapa Yahweh. Makanya saya, saudara, mau setenar apapun pendetanya atau pembicaranya, kalau tidak dia menyembah Bapa Yahweh, bagi saya itu semua nonsen. Ya, bagi saya itu semua omong kosong. Karena pemanggilan nama Elohim Yahweh Sebaot itu harus benar dulu dalam dirinya. Ya, baru turun yang namanya nubuatan. Kemudian juga cara dia makan, saudara, itu juga harus benar. Supaya apa? Soulnya itu tidak tameh. Jiwanya itu tidak penuh dengan bakteri atau najis kejijikan, sehes, kata firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin roh Elohim bisa berdiam di dalam kita, di dalam diri kita, jika kita masih secara sembarangan. Yang ada apa, saudara? Hikmat-hikmat dunialah yang menuntun hidup manusia. Hikmat-hikmat dunialah yang kebanyakan menuntun
banyak manusia-manusia akhir zaman. Saudara, kita berdoa supaya jangan kita dituntun oleh hikmat dunia, tapi kita dituntun oleh hikmat yang dari Ruh HaKodes. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Seperti kata firman Tuhan apa? Haleluya. Ruah Yahweh, Ruah Chokhmah, Ruah Bina, Ruah Da'at, Ruah Gebura, Ruah Iraet Yahweh. Amin. Penuhi hidupku, penuhi hidupku. Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Elohim? Saya percaya kalau kita dipenuhi oleh Roh Bapa Yahweh, ya, maka kita di dunia bisnis itu kita pasti gampang untuk naik dalam pencapaian demi pencapaian. Percayalah. Karena apa? Saya sudah buktikan, saudara. Waktu saya di perusahaan insurance, satu yang saya kerjakan, maka 9 yang Bapak Yahweh kerjakan. Ya, kenapa? Akhirnya apa? Tercapai semua yang diinginkan. Kenapa? Karena sewaktu kita berbicara kepada orang-orang, maka Roh Elohim itu berkuasa atas diri kita. Rabi Saul pernah berkata apa? Bukan karena kepintaranku, bukan karena kemampuanku, tapi ada Roh Elohim yang turun, yang ikut ambil bagian di dalam setiap perkara-perkara yang sedang kita kerjakan. Amin. Roh Elohim itu turun Bapak Ibu. Rohnya memenuhi. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Di tanganmu ya Abi Yahweh, ku serahkan jalan-jalanku. Hidupku bagimu, selamanya bagimu, bersamamu. Rohmu menuntunku, Ruah HaKodes, Ruah Yahweh, berdiam dalam hidupku, bersamamu selamanya. Tuju api rohmu, ayo minta rohnya. Penuhi hidupku, selamanya ku mengandalkanmu ya Elohim. Ruah Yahweh, Ruah Chokhmah, Ruah Bina, Ruah Esa, Ruah Gebura, Ruah Da'at, Ruah Iraet Yahweh, penuhi hidupku, penuhi hidupku. Amin. Siapa yang mau dipenuhi dengan Roh Elohim? Jaga cara makannya Bapak Ibu. Ya, jaga pola makannya, ya. Jadi kalau yang udah kayak cicak, jangan lagi dimakan, tikus ya. Masih banyak makanan lain ya. Kalau kita orang Batak itu biasanya semua mau dimakan, semua ya. Kalau bisa yang berkaki 4 semua dimakan. Ya, kecuali meja. Itu pun karena keras. Ya. Semua makanan boleh dimakan katanya. Kenapa? Bukan itu yang membawa orang ke surga katanya. Ya iya. Surganya dia kan berbeda ya. Kalau kita sebutnya apa? Syamaim. Tempat
pencipta langit dan bumi bertahta, itu namanya Syamaim. Ya. Langit, ya. Di langit ketiga. Itu tempat Bapa Yahweh bertahta. Jadi saudara, Elohim telah memberikan kita apa yang layak untuk dimakan. Kenapa? Karena perkara makanan ini bisa membuat orang najis. Sekarang saya tanya, sama nggak dosa salah makan dengan dosanya berzina? Sama-sama dosa. Sama Bapak Ibu. Ya, sama. Ngeri nggak itu? Hanya perkara sedikit. Jadi dia udah salah makan, dia berzina lagi, dia mencuri lagi, apa lagi? Dia membunuh lagi. Sepaket saudara. Ya. Maka apa yang terjadi? Sel-sel tubuhnya itu akan mengalami luka dan kerusakan. Jadi hati-hati saudara. Rabi-rabi di Yahudi itu ada loh umur 80, 100, 120, 130, banyak panjang-panjang umurnya saudara. Kenapa? Karena di sana rabi, ya pria-pria sudah menjaga pola makan, kosher, tidak menikah pula, Bapak Ibu. Ya, saya punya dogi, ya, yang saya sunat di Kebiri. Dan saya dulu punya dogi itu yang tidak disunat. Mana duluan mati? Tidak disunat. Yang disunat Bu, duluan mati. maaf, yang tidak disunat. Iya benar-benar, yang tidak disunat. Ini yang disunat, makannya saya nggak tahu entah apa-apa di luar sana. Makannya aja udah sembarangan, tapi kok masih hidup, gitu loh. Jadi seperti percobaan sih saya lihat-lihat. Jadi itulah. Tapi memang makannya juga saya jaga Bapak Ibu. Semua yang tameh tidak saya kasih makan, ya. Itu bayangkan, sama hewan saja kita perlakukan demikian. Makanya mari coba kita buka apa kata Yesua ya. Yesua berkata supaya kita di Matius 7 ayat 1, coba dibuka. Ya, Matius 7 ayat yang ke-1. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lukas 6 ayat 37. Dan janganlah kamu menghakimi, maka kamu sekali-kali tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu sekali-kali tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu pun akan diampuni. Amin. Yohanan 7 ayat 24 berkata apa? Ini saudara, kita perlu roh Elohim, ya. Saya kalau melihat pengacara Pak Komarudin Simanjuntak itu ya, saya salut sekali gitu loh. Karena dia memanggil Elohim ya. Tidak ada kegentarannya sedikit pun. Dan anaknya kemarin pernah berfoto, saya lihat dia pakai kaos itu tulisannya Yod He Waw He. Wah, ini luar biasa nih. Ya. Kalaupun bapaknya masih setengah-setengah, kalau misalnya nih anak benar-benar berdoa sama orang tuanya, pastilah dibela Bapak Yahweh ya. Amin. Karena iman satu orang di rumah itu menyelamatkan seisi rumah. Amin. Ya. Yohanan 7 ayat 24 berkata, janganlah menghakimi berdasarkan penampilan, tetapi hakimkanlah pengadilan yang benar. Kenapa saudara kita dilarang menghakimi? Karena Bapa tahu kamu aja salah di celahnya ini. Kamu udah menghakimi orang yang berzina. Kamu dalam hal makanan aja belum beres. Kamu sudah menghakimi orang yang berzina, contohnya. Nah, kemudian yang berzina, kamu aja masih salah, ya kan? Menerima suami yang masih berzina. Walaupun kamu makan makanannya sudah benar, panggil Bapak yang benar. Kamu aja masih salah. Tapi kalau menghakimi orang lain, itu ngeri. Kalau bisa jangan diikutkan. Ya, kalau bisa kayak Bunda Korla itu jangan ditemani, ya katanya. Kalau orang-orang yang sudah
kepenuhan dalam Roh Kudus katanya ya. Padahal bukan seperti itu saudara. Ya kan? Yesua berkata apa? Lebih jangan menghakimi ya. Artinya keluarkan dulu secuil kayu di matamu, selumbar balok di matamu, baru secuil kayu di mata sesamamu. Artinya apa? Kesalahan orang yang di luar sana itu kelihatan kecil sebenarnya. Tapi karena balok kita ini terlalu besar saudara, kita merasa benar, kita udah merasa kudus, ya kita udah merasa paling suci, padahal balok tuh ada di sekitar kita. Maka apa yang terjadi? Roh Yahweh akan sulit untuk berkenan diam di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, mari ini adalah kesempatan, timing, supaya Roh Elohim itu berkenan diam di dalam kita. Perbaiki cara makan kita. Amin. Dari 613 misfot, dari Beresit sampai dengan Devarim, itu semuanya berimbang. Itu adalah hukum yang berimbang. Satu dilakukan, hukumannya sama. Ya, membunuh itu kesalahannya sama dengan berzina. Ya, salah makan, bayangkan saja saudara, kena bangkai saja kita itu najis. Jadi jangan dipegang. Kenapa? Karena itu mengandung najis, di sana mengandung kotor, bakteri, penyakit, kuman. Ya, Elohim yang kita sembah itu kudus, sangat bersih saudara. Makanya kalau mau ibadah, saya sarankan mandi dulu. Bersih-bersih, jangan ada yang bau keringat, kumel. Ya, amin. Bajunya compang-camping, jangan. Kenapa? Karena baju yang compang-camping itu adalah apa? Aura-aura kemiskinan dan kegagalan. Roxette aja orang dunia tahu bilang apa? Dress code for success. Ya, berpakaianlah ya seperti layaknya orang sukses. Biar supaya apa? Hidupmu juga sukses. Berpakaianlah sopan santun. Ya kan? Biar supaya apa? Bapak Yahweh berkenan atas setiap kita. Amin. Kita menyembah Bapa yang Maha Kudus, maka kita harus kudus. Amin.